Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Literasi Explorer Channel. Pada kali ini kita akan membahas sebuah devosi tentang kabar baik. Di dalam Markus 16 ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada kita, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk, apakah itu? Sudah pasti makhluk yang dimaksud di sini adalah manusia. Mengapa Injil Kristus adalah kabar baik? Pastor David R. King pernah berkata, in order for the gospel to be truly a good message, it is important that we first acknowledge the bad message. Artinya, agar Injil dapat benar-benar dipahami sebagai kabar baik, penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui mengenai kabar buruk. Mengapa Injil Kristus itu adalah kabar baik? Seperti yang dikatakan tadi pastor bahwa kita harus mengetahui kabar buruk. Kabar buruk apakah yang dihadapi oleh kita umat manusia sehingga Injil Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah kabar baik bagi kita? Dalam Roma 3 ayat 9 mengatakan bahwa kita itu berada di bawah kuasa dosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita duduk baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah berada di bawah kuasa dosa. Tak terkecuali baik itu miskin, kaya, kecil, besar, yang memiliki jabatan, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Dan di dalam Roma ayat 3, pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pantas upah dosa adalah maut. Jadi konsekuensi dari dosa adalah kematian yang kekal. Kabar buruknya lagi adalah manusia dengan segala usahanya tidak akan pernah bisa membayar dan menebus harga dari dosa tersebut. Sebab walaupun kita telah berbuat baik sebanyak apapun, dosa yang melekat pada diri manusia tetap menuntut adanya penebusan sebagai konsekuensi dari dosa tersebut. Itu sebabnya Injil Kristus adalah kabar baik karena Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tuhan telah memberi perintah agung untuk mengasihi Allah. Dan Tuhan juga telah memberi amanat agung untuk menyatakan kabar ini kepada setiap orang, tak terkecuali. Baik itu dia mendengarkan maupun tidak, kita tetap menyatakannya. Karena Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati orang tersebut. Nah, kedua hal tersebut adalah penghargaan dan kehormatan bagi kita serta tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu mengingat Allah yang telah memanggil kita bagi dunia yang terhilang, yang awalnya kita sudah terhilang dan telah ditemukan. Kita juga mau bahwa banyak orang yang telah terhilang supaya mereka ditemukan oleh Tuhan atau menemukan jalan keselamatan. Kita sebagai wakil atau duta Allah, maka sikap hati dan motivasi kita juga harus seperti yang Tuhan kehendaki. Carl Henry pernah berkata, Injil hanyalah kabar baik bila tiba tepat pada waktunya. Berarti jika tidak pada waktunya, berarti bukan kabar baik. Zig Ziglar juga mengatakan bahwa masing-masing kita harus memulai dari tempat kita berada dengan apa yang kita miliki dan bergerak ke sana. Lalu Allah akan menggunakan pengetahuan yang kita miliki menggerakkan
dan menggunakan kesaksian kita untuk mengklaim orang lain bagi dirinya sendiri. Terima kasih, salam literasi.